Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. Wa tahirin mujahidin amma ba'du. Ibadallah, ittaqullah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir dan batin. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Jamaah grup 4 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagai umat yang dibentuk kealimannya dalam rangka mendapatkan ridha Allah di dalam setiap beribadah, calon seorang alim yang akan diturunkan menjadi ulama ke tengah umat, tentunya kita harus berbekal dua perkara. Yang pertama, kita berbekal ilmu. Apa yang kita kata ilmu? Awal diri adalah Tuhan ilah tunggal wahid dalam wujudnya. Kaji itu harus selesai. Yang kedua, yaitu di dalam ibadah. Apa yang dikatakan ibadah? Muhammad awal jadi, awaludin marifatullah. Untuk itu kita harus memiliki rumus-rumus di dalam pengetahuan belajar. Kita membawa marwah Allah, martabat Allah dalam berkalam. Apabila pengetahuan dan kalam kita salah, maka Allah akan terhina oleh mulut kita sendiri. Tidak mudah menjadi seorang pesuruh Allah kalau kita tidak memahami aku adalah sebuah perbendaharaan. Maka kita harus banyak memahami hakikat-hakikat Allah terhadap manusia. Sebagaimana yang kita telah paham, kita telah kaji, Islam ini adalah hakikat. Hakikat ini adalah perintah Allah dengan seksama kepada umat dia. Apa hakikat Allah? Apa hakikat Islam? Hakikat Islam itu ada Tuhan, ada umatnya. Antara Tuhan dan umat. Setelah kita lihat bertajalilah pada kalam Allah, pada syahadatullah al-malikul haqqul mubin,
Ternyata kita disuruh oleh Allah menjadi dan membangkitkan sebuah diri mubin, dengan nyata. Kenapa macam tu? Karena Allah hanya menjadikan umat sebuah diri. Aku ingin menjadi Tuhan, maka aku jadikanlah umat. Itulah diri. Al-Malikul Haqqul Mubin. Al-Malik, dan bangkitkanlah. Hakul, diri Haqqullah. Al-Haqqullah. Mubin, dengan nyata. Jadi bagaimana, apa bentuk wujud daripada diri itu ya Allah? La ilaha illallah hul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muhammad dan abduhu artinya apa? Muhammad yang aku juga, wa rasuluh yang aku utus, wasadikul, kau tu harus yakin. Sadikul tu arti dia banyak. Kau tu harus yakin, kau tu harus percaya, kau tu harus imani, kau tu harus jujur mengakui. Apa yang aku akui ya Allah? Sadikul ba'dal amin. Ada sesuatu yang berdiri adalah diriku sendiri. Apa wujudnya itu? Wujudnya menghalalkan di dalam Islam tu yang hakikat tu hanya boleh kita kaji diri dan Tuhan. Selain dari urusan diri dan Tuhan tak boleh kita sebut hakikat. Selain dari urusan Allah dan umat tak boleh kita sebut hakikat. Yang hakikat al-malikul haqqul mubin wasyadikul wa'dal amin. Itu yang hakikat. Ada diri, ada Tuhan. Maka dua kodrat ini dibaiat oleh Allah. Antara adanya Allah, Tuhan, ada diri yang disebut Muhammad atau memuji dia. Asyhadu an la ilaha illallah. Berkalam tu kodrat diri. Belum ada nama dia tu, belum ada asma dia. Apa kata Allah? Muhammadur Rasulullah. Terima kasih kau sudah memujiku. Atau dalam kata lain syahadat, alastum bi rabbikum qalu bala syahidna. Maka syahadat ini telah bertauhid antara Tuhan dengan umat. Jadi syahadat itu berfungsilah antara Tuhan dengan umat, disahkan. Maka kalau kita lihat di Kaabah itu, pintu gerbang Baitullah atau pintu gerbang Baiatullah, batin Allah atau hakikat. Pintu gerbang dia adalah Al-Malikul Haqqul Mubin, artinya la ilaha illallah. Syadikul ba'dal amin, artinya Muhammad Rasulullah. Berarti adalah dua hakikat, yaitu diri dan Tuhan. Tak boleh kita sebut hakikat yang lain. Apa wujud daripada itu? Itulah an dan am disebut amin. Apa wujud hayat dia? Amruhu, hayatnya wujud daripada sifat nyata bagi dia. Apa bentuk wujud diri dia? Adalah an, aradda, an. Dan katalah dia lahu, barulah ada kun. Kalaulah jiwa dan hayatku adalah am dan diriku adalah tubuh dia lahu, maka kun, itulah aku. Tapi kalau tubuh dia tidak lahu, diri dia tidak an,
maka hayatnya bukan aku yang nama dia itu am. Hayat Allah pada am, wujud Allah an pada lahu, maka kun jadilah aku, maka terjadilah engkau dia. Kun 3, paya 1, kun 3, maka jadilah 313 pada Al-Fatihah. Setelah itu, macam mana kita bisa memahami ini? Bahawasan yang dikatakan kaji diri adalah perintah utama bagi Allah dalam syahadatullah. Jadi kalau yang kita kata dari mana asal kaji diri itu, itulah perintah awal syahadatullah, menyatakan satunya Allah dengan adanya berdiri umat yang dia jadikan berupa diri. Dan Allah Tuhan tunggal, tak dia disebut diri, dia ada disebut wujud. Maka diri inilah yang menjadi sifat rababiyah atau perantara bagi kita. Maka dikatalah umat ini adalah as-sajadah, iaitu batasan daripada Allah. Kalau sudah batasan Allah adalah diri, maka diri itulah yang wajib kita kaji, karena al-malikul haqqul mubin. Jadi untuk menjalankan hubungan antara Tuhan dengan umat ni, perhatikan baik-baik, simak baik-baik. Untuk menyatukan syahadat ini tadi, tauhid ini tadi, macam mana kedekatan antara diri dengan Tuhan, maka Allah siapkan cara daripada 4 perkara dalam Islam, yaitu disiapkan 4 makom pengkajian: syariat, hakikat, tarikat, dan ma'rifat. Syariat, la ilaha adalah hakikat, ilah adalah tarekat, Allah adalah ma'rifat. Kita disuruh mencari dari makom kaji ini supaya kita lebih bisa mendalamkan macam mana wujud kaji, wujud diri dan wujud Tuhan. Maka kita harus belajar mencairkan 4 kodrat dalam makom syariat, hakikat, tarikat, ma'rifat, la ilaha illa Allah. Kita harus punya pandangan, kita harus bisa memandang 4 perkara tadi, dan harus kita punya wawasan dari 4 perkara tadi. Kenapa dia mau jadi Al-Fatihah? Dia bakal menjadi Al-Fatihah karena nanti 3 lagi akan ditambah Muhammad Rasul Allah, maka jadilah dia 7. Jadi cara kita mendapatkan pemahaman, maka kita harus tahu cara mencari daripada ilmu dia. La, lam, alif. Kalau secara syariat, lam alif itu zahir dan batin. Nama dia itu adalah syariat. Macam mana dengan ilaha? Ilaha itu hakikat. Ilaha itu artinya adalah tubuh hakikat, diri hakikat. Yang ketiga, ilah. Ilah itu adalah batin, sir, Nah itulah tarekat jalan. Diri batin, diri ini adalah jalan untuk mencari kodrat Allah.
Dan makrifat adalah wujud disebut aku. Jadi kalau kita seronok dalam mencari wujud Allah dalam perkara 3/4 perkara tadi, la syariat illaha hakikat illah tarekat Allah makrifat. Jadi kita semakin luas kita cara pencarian. Contoh kita cari la pada syariat tu ada 3. Pertama la 3 itu adalah la syariat, iaitu ada diri zahir, ada diri batin atau rohani. Itu syariat. Yang kedua, kita tingkatkan la itu menjadi syariatun Nabi. Apa jadinya la itu? La itu adalah zahirnya Allah, alif itu adalah batinnya Allah. Namanya jatuh daripada syariat Nabi. Nah, yang ketiga la-nya adalah tarekahnya, yaitu syariatullah. Apa syariatullah? Lam itu sukun, alif itu adalah wujud. Nah, itu kalau itu kita mulai solat berarti syariatnya sudah syariatullah. Tapi kalau zahir batin itu adalah syariatun Nabi. Tapi kalau tubuh dan nyawa itu artinya syariat fikih. Beza dia tu. Macam pula itu kita mengenal diri hakikat tadi, yaitu ilaha. Ilaha itu adalah diri yang nyata. Ilaha berarti jatuh seronok pada Adam. Ilaha jatuh mewujud daripada Adam. Zahir. Sementara kalau kita lihat dari sisi pada tarekat perjalanan artinya, atau memandang atau melihat, itu adalah sikatnya pada tarekat itu adalah ilah. Ilah itu alif awal, ha akhir, ih. Berarti kita seronok mencari diri sir daripada diri kita. Kita belajar lagi, kita cari lagi, kita dalami satu demi satu tu kajian syariat, hakikat, tarikat, marifat. Tetapi yang kita kaji itu adalah la ilaha illa Allah. Kita kaji sedalam-dalamnya, kita ungkap rahasia sir daripada itu. Berapa kita dapat hakikat dia, berapa kita dapat sir. Begitu juga pada posisi makrifat. Aku adalah aku. Hanya aku yang mendapatkan diriku sendiri. Makrifat. Macam mana kita mencari jalan tu? Kita dalami lagi tu yang 4 tu tadi. Setelah kita dapat yang 4 tu semua, barulah kita tengok siapa yang 4 tu tadi. Yang 4 tu seronok menjadi 3. Mawjud Allah pada Muhammad. Itulah bentuk daripada Allah. Rasul, ruh daripada Allah. Ruhi Allah adalah wujud nyata. Muhammad bentuk daripada wujud. Rasul adalah batin Allah yang berdiri, dinamakan nafas. Nama batin nafas. Allah seronok dalam bentuk wujud nyata. Muhammad mimha mimdal, roh yang berasal daripada diri yang nyata. Itulah am. Ilah adalah an, Allah adalah am.
Kita dalami itu serenau kita dalam 4 yang tadi. Nah, kita kaji itu satu-satu 4 itu. Nah, itu baru kita namanya itu calon alim. Kalau alim tu dia kerja, dicari. Itu cara kita menyempurnakan dapat dia diri sujud an dan sujud am tadi. Baik, jemaah semuanya, kita bermuzakarah insyaallah. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaah. Terima kasih Buya, insya-Allah barakallah. Luar biasa sekali kupasan Buya malam ini. Topik yang diangkat oleh Buya yang mana mendidik kita menjadi alim ulama yang diketengahkan kepada masyarakat, berpandukan dengan syariat, hakikat, tarikat dan ma'rifat, insya-Allah. Dan daripada kalimah la ilaha illallah jugalah Muhammad Rasulullah, maka pengkajian An'am itu berada pada kaji yang telah diterangkan tadi. Subhanallah. Jadi tanpa melengahkan masa, para jemaah, saya persilakan dengan segala hormatnya untuk bertanya kepada Buya dengan dengan menekan tanda tangan. Dengan ini dipersilakan. Alhamdulillah, Pak Noktah dulu, nanti kemudian Pak Osman ya. Dipersilakan dulu Pak Noktah untuk bertanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musyikku Buya. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Insyaallah. Jadi itulah kanda kajian yang dihadirkan oleh musyik kita, merupakan satu anugerah Allah. Pendekatan kaji diri yang bertuhan, insyaAllah. Di sini tanpa melengah lagi, Pak Noktah ingin menjabarkan dan mohon Buya perluruskan. Daripada kajian la ilaha illallah Allah, maka kalau kita jabarkan dengan kun fayakun. Jadi kun itu adalah sir. Faya itu adalah qalbi dan batin. Kun itu adalah satu lagi, itu adalah mengeliputi atau adalah mengalami. Maka di sini adalah katakan aku menghadirkan sifatku sendiri kepada dirimu Muhammad. Maka wujudlah aku wujud kepada dia. Itulah Muhammad. Muhammad itu adalah aku jua. Jadi menyambung satu lagi, Muhammad roh usul Allah, atau kata Muhammad roh usul Allah, yaitu Allah itu adalah dirinya sendiri. Muhammad itu adalah Ahmad, Allah, Ahmad, Muhammad. Itu masuk Pak Noktah. Mohon Buya perluskan dan perjelaskan lagi agar Pak Noktah lebih faham. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Jadi macam tu ya dah. Jadi kita ni memang kalau perbendaharaan Allah itu belum masuk kepada kita, kita akan mendapatkan jabar yang singkat. Ya. Kira macam apa? Kita ni belum mengalami
apa yang kita kata syariat. Ini saya tak jawab dulu ya, saya cuma cerita dulu ni. Syariat tu kita pandang mudah, tapi jangan bilang mudah. Syariat tu paling sulit. Keputusan syariat tu daripada azan la ilaha illallah. Kalau tak satu wujud Allah yang berdiri, belum kita faham 5 kali 2 10 kali ucap azan tu 2 berakhir pada 1, tak bisa kita himpun yang 10 itu jadi 1. Kita belum lulus syariat namanya. Boleh kita punya pengalaman tinggi, tapi kodrat kita belum lepas daripada syariat. Karena la ilaha illallah ni kita belum bisa menyimpulkan dari 4 salah satu daripada 4. Syariatkah? Hakikatkah? Tarikatkah? Marifatkah? Nah, coba kalau saya tanya, kalau jamaah solat azan la ilaha illallah, apa hakikat yang diambil keputusan di saat azan itu tadi? Wujud Buya. Ya. Kalau kita sudah sampai hatam di syariat tadi, setelah kita kaji lagi, lam alif itu tadi pada syariat belum berubah, dia 3 kali berubah. Syariat fikih, syariatun nabi, syariatullah. Kita belum bisa ambil keputusan di saat kita mau solat, maka kita belum lepas daripada syariat. Nah, itu macam tu. Jadi kita belajar mengambil yang pada itu tadi. Yang kedua, diri yang akan kita bawa solat tu, hakikat. Ilaha. Ilaha ni apa keputusannya dalam solat? Bedakan ilahi, illahu. Tapi saya ajak ilaha. Mana diri ilaha tu? Apa yang jadi ilaha dalam solat tu? Dan kemana kita berjalan atau tarekat daripada ilah? Iaitu kemana kita tuju ilah tu? Dan apa yang dikatakan pada makrifat yang disebut Allah? Ini sebelum kita angkat takbir lah ya. Yang 4 ini kita sudah bisa susun lah. Mana makom yang akan kita pakai? Macam tu. Jadi kalau kita di dalam pengembangan ilmu tauhid, ilmu tertinggi dalam Islam, seorang ulama tauhid itu dengan mudah dia sudah bisa mengkalamkan semuanya. Tapi kalau umpamanya kita belum bisa mencari la ilaha illallah ni dengan 7 cara mencari dia, maka kita kekurangan kodrat. Kita tak cukup, tak sempurna dalam menjalankan. Karena kita tahu bagaimana keputusan la ilaha illallah ni. Dalam makom syariat, hakikat, tarekat, ma'rifat. Kalau itu berupa kodrat, macam mana kalau berupa dia sir dan batin, ilah dan Allah?
Lam alif masih di makom syariat. Jadi di syariat itu saja kita sudah bisa bermacam-macam jalan. Macam mana berubah menjadi sir dan batin di makom syariat. Tentu kita mendirikan sir, yaitu nafsu natijah itu alif tersirat itu ada di dalam sukun lam. Apakah sukun itu sudah berdiri atau sukun itu dalam qalbi? Mana yang benar ni? Saya agak angkat sedikit faham kita ya. Apa sukun tu dalam qalbi, apa sukun tu yang berdiri? Kalau dalam qalbi, mana wujud sir dia? Kalau dia berdiri, mana sukun, mana wujud sir dia? Nah, itu masih alam syariat. Kira-kira macam tu ya. Lanjut. InsyaAllah Buya, terima kasih di atas penerangannya. Daripada kalam yang Buya terangkan tadi pada Pak Noktah itu, dia terkait dengan alif wujud berdiri, mim lam mim putus berakaat. InsyaAllah. Dan daripada syariat tadi itu, dia berubah 3, sehingga yang ketiga itu berubah daripada alam sukun menjadi wujud. InsyaAllah. Difahami Buya. Baik, diteruskan pula dengan Pak Osman yang sudah mengangkat tangan. Dipersilakan Pak Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, membaca syahadat di 2 solat 5 waktu, bolehkah diucapkan dengan rasa dan pandangan? Kalau boleh, macam mana caranya Buya? Terima kasih. Kalau kita sebut rasa, kita harus berpihak kepada kodrat am. Tapi kalau kita menyebut pandangan, kita harus melihat si wujud am. Kalau kita tatap dua-dua, satu kita rasa kita, satu kita tatap, maka kita tak ada di situ. Maka menghadaplah zahir dan batin Allah kepada wujud dia semata. Boleh. Tapi kerana kita tak menatap yang dua, tak merasakan dirian, kita ingin menempuh kepada wujud, tak bisa tu. Tak bisa. Tapi kerana kita merasakan wujud an dan melihat wujud am, lupa kita siapa kita, itu namanya tu betul. Boleh, halal itu. Faham? Alhamdulillah. InsyaAllah Buya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Osman telah mengangkat sekali lagi tentang rasa dan pandang pada wujud an dan wujud am. Alhamdulillah. InsyaAllah kepada jemaah lain dialu-alukan, dipersilakan untuk bertanya kepada Buya. Alhamdulillah, Pak Man Bayu dah mengangkat tangan, dipersilakan Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya? Sehat kau ya? InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Macam ni ya. Saya minat tentang syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Buya cakap tadi ilah, tentang diilahan, tentang di Allah am. Macam mana cara mengambil pahamnya tu ya? Itu je ya. Iya. La ilah, tidak ada Tuhan. Nah, berarti siapa yang ada? Aku. La ilah, tak ada Tuhan, berarti yang ada aku. Kenapa? Ilah itu itu aku. Tu faham dia tu.
Jadi la ilah berarti tak ada ilah, tapi yang ada ih. Awal alif, akhir ha. Ih itu adalah diriku, aku pada tersirat. Sir. Itulah alif. Ya kan? Ilaha. Nah, la ilaha, maka nyatalah illallah, dia berikanlah bentuk itulah am. Macam tu ya. Illallah, pemberianku. Nah, illallah itu pemberianku. Nah, itulah am. Maka dikata illah itu an, Allah itu am. Macam tu kodratnya. Ya. Faham? Insyaallah, terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Man Bayu. Pak Man Bayu ini dia bertanya soalan yang alhamdulillah luar biasa. Bagaimana memperjalankan la ilaha illallah. Terima kasih juga Buya di atas penerangannya. Okay, kesempatan dibukakan kepada para jemaah yang lain. Gunakan kesempatan ini untuk mendirikan jiwa bertuhan dengan bertanya soalan. Dipersilakan para jemaah. Tekan butang tanda tangannya. Alhamdulillah, saudaraku Pak Azmi. Dengan ini saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya ingin bertanyakan tentang diri an dan am. Seperti Buya terangkan tadi, diri am itu adalah Allah dan diri an itu adalah ilah. Jadi di sini Buya juga pernah menerangkan diri Allah itu tidak punya wajah. Jadi adakah wajah wajhiyalil lazi itu berkongsi kudratnya an dan am yang perlu dilihatkan? Adakah seperti itu ya Buya? Macam ni. Diri an itu ilah, jangan terbalik. Ya, an ilah, am Allah. An punya wajah, am punya kodrat tubuh. Ya. Yang punya wajah itu an. La ilaha. Laha tu wajah dia. Nyata artinya. Illallah itu pemberian dia. Apa tu? Tubuh. Muhammad, mim kepala, hadada, mim perut, tapi tak ada wajah dia. Ini yang disatukan sahadat ahad. Langsung menyatu jadi satu. Berpisah Allah dengan wajah dia ni. Berpisah wajah Allah dengan tubuh Muhammad. Baru berpisah aku dengan nyawaku. Macam tu orang berkudarat. Nah itu macam tu. Faham? Alhamdulillah Buya, terima kasih. Semoga ilmunya Buya. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih saudaraku Pak Azmi. Jadi Buya, di sini saya cuba mengambil kesempatan sementara jemaah lain mungkin memikirkan soalan untuk ditanyakan. Berkaitan juga dengan an dan am itu tadi. Jika disatukan dan an dan am itu, di manakah letaknya amin pada ketika itu Buya? Iya, itu nama dia semuanya. Nah, itulah yang dikatakan as-sadiqul wa'dal amin. Al-malikul hakul mubin, la ilaha illallah. Dapatlah wajah dia dulu. As-sadiqul wa'dal amin, dapatlah tubuh dia. Nah, itulah namanya amin. Mubin dan amin, nyatakan diri. Nyata senyata-nyatanya diriku. Orang yang tak sanggup menyatakan diriku, maka dia belum berhakikat. Ya, itulah tubuh hakikat.
Diri yang hakikat Allah itu adalah diri hakikat. Nah, tapi kalau kita kembali melebur kaji tanpa memakai kodrat Muhammad, yaitu wujudku wujud Allah semata, maka 4 tambah 3 berada pada posisi itu sendiri, yaitu dalam kodrat la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. La ilaha Allah. La ilaha Allah. Berarti 4 tambah 3 7 dia kan. Nah itu kalau kaji wujud dia semata. Nah, inilah kaji ilah. La, ingat itu lam alif. Nah lihat dinyata daripada alif tersirat rohani dalam diri kita. An'am. La ilah. Nah disitulah kita melihat batin bilah itu di dalam Allah, baru kita melihat jasad ni. Nah, la ilah Allah, alif lam mim. Nah, lagi 3 kodrat dia. Ya. Alhamdulillah. Difahami ya. Dipahami. Ya. Ya, maksudnya di sini kita melihat di alam sukun alif sin. Kerana kalau dalam kodrat itu dia tak ingin dipanggil Muhammad. Kalau itu dia tu, aku tak ingin dipanggil Muhammad. Nah, berarti dia la ta'yin dia kan macam tu. La ilah Allah. La ilah Allah. Tiga dia. Mana 4 lagi? La ilaha illa Allah. La ilah Allah. La ilaha illa Allah. La ilah Allah. Ya. Nah itu dia tak bersekutu. Tapi kalau dia perlu betang tubuh, perlu rupa-rupa, perlu ingin dipanggil Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Aku Allah dan ingin menjadi dipanggil Muhammad. Salawatil khusta, tolong jaga aku ya. Ya Muhammad, inilah wujud dan bentuk ni. Wujud mim kepala, hadada mim perut. Rasul, inilah roh yang diutus Allah. Inilah Muhammad. Dikatakan Allah yang minta dipanggil Muhammad. Faham? Muhammad kembali menjadi ruhnya Allah. Itulah wujud am. Betul tak? Subhanallah. Dengan penjelasan kali ini dia bertambah jelas tu. InsyaAllah jemaah lain juga faham. InsyaAllah. Karena dengan kalimah la ilah Allah itu nyata diri wujud dia. Ya. Karena belum disambung lagi dengan yang 3 tadi. Muhammad Rasul Allah. Ya. Jadi 7 semuanya. Ya, alif lam Dan mim. satu lagi Buya. Tadi Buya mengatakan wusta kan? Ya. Wusta. Jadi apa hakikat wusta itu yang selalu dikaitkan? Dijaga dan dirahasiakan. Dijaga dan dirahasiakan. Pelihara baik-baik. Wusta itu memelihara. Mau tak pelihara macam tu? Kalau mau ke wusta memelihara, maka itulah yang paling mulia. Bisakah kita pelihara macam tu? Itu ya. Namanya wusta itu memelihara. Kenapa wusta? Wusta itu alif lam mim. Awal berdiri, berakhir pada duduk. Ya. Itu wusta. Jadi itu yang dijaga. Boleh engkau beribadah tapi jaga ilmunya. Nah, itu salawatil wusta. Salawatil wusta itu berselawat dia dan dijaga. Berselawat tetapi salawatil. Bukan salawatul Nabi, tapi salawatil. Apa salawatil? Aku bertajali kepada kodrat Nabi. Nah itulah yang dikatakan tu badil. Ya. Barakallah ya. Mohon barakah daripada penerangan Buya ni insya-Allah. Insya-Allah. Jadi macam tu ya.
Jadi seorang alim itu telah dibentuk keahlian dan kejeniusannya mengalahkan dan meninggalkan akal dan nafsu kita. Ya. Allah tidak mempersulitmu di dalam ilmu, tapi kamu akan dipersulit dalam agama. Kenapa? Agama itu bisa dikejar oleh akal dan nafsumu. Maka Allah persulit. Tapi kalau engkau ingin mudah, maka berilmulah. Nah, itulah afqalala fil mu'minin. Ya. Nah, inilah beruntunglah orang-orang yang berilmu. Nah, jadi macam tu. Jadi kalau saya ajak bermain ilmu ketuhanan macam ni. Ini baru sikit-sikit lah ni ya. Nah, ni baru ni sikit-sikit. Takut saya tak iman tauhid tak kuat nanti kan kita kufur nikmat lah ya. Jadi kalau saya ajak macam ni, saya ajak macam ni terus, nah akhirnya kita kemanapun kita orang buka kaji depan kita, kita sudah tahu rumusnya tu. Ya. Oh ini macam ni dia macam ni ya. Oh kalau orang tarekat cari Tuhan macam ni, kalau orang hakikat cari Tuhan macam ni, kalau orang syariat cari Tuhan macam ni, kalau orang marifat mencari Tuhan macam ni. Kalau kita guru besar, kita harus tahu semua itu. Ya, makanya dikatakan kita ni adalah titik temu terpedoman semua umat. Jangan ada umat tak faham. Nah ini tugas kita. Contoh semacam tu tadi kan. Di syariat saja kita bisa belajar lama lah kan. Tapi syariat ini fikih, sebelum dia sampai ke hakikat, dia tetap fikih. Dia kerja, dia peraturan, dia ikut, dia kerja, dia peraturan, dia ikut. Tapi begitu dia masuk kepada hakikat, fikih berubah jadi faqah. Faqah itu artinya faham. Dia sudah faham apa makna berdiri itu, apa makna rukuk, dia sudah faham. Nah, itu. Maka kita kaji tadi tujuannya la ilaha illa Allah, syariat, hakikat, tarikat, marifat. Nah, 4 dia tu. Nah, nanti kalau yang 4 ini sudah bagus, baru dia lengkap jadi 7 lagi. Ingat rumusnya tetap Al-Fatihah 7. Apa tambungan 3 lagi? Qudrat, iradat, ilmu. Itu dia. Ya. Syariat, hakikat, tarikat, marifat, qudrat, iradat, ilmu. Kalau tak ada qudrat, iradat, ilmu, macam mana syariat ini sampai marifat? Tak ada guna dia. Tak ada fungsi, tak ada tempat dia. Itu makomnya adalah qudrat, iradat, ilmu. Siapa yang berqudrat, siapa yang biradat, siapa yang muncul dalam ilmu. Macam tu jadinya tu. Terima kasih Buya, subhanallah. Sekali lagi mohon barakahnya Buya ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi para jemaah, dibukakan sekali lagi kepada jemaah untuk bertanya kepada Buya. Gunakan kesempatan yang sedia ada. Dipersilakan. Jadi kalau kita sudah luas, besar di dalam penjabaran ilmu ketuhanan, ilmu tauhid, itulah derajat yang paling tinggi. Itulah derajat. Contoh kita sampaikan tadi macam tu kan. Semua zikir-zikir batin itu berasal daripada syahadat tauhid. Mau zikir batin apa saja itu ada di makom syahadat tauhid. Tapi jangan lupa syahadat tauhid itu hakikatnya adalah syahadatullah. Dia hanya menghalalkan ada hakikat Islam namanya umat dan Tuhan. Kalau sudah nyata keumatan pada Tuhan dan kenyata tu ketuhanan pada umat, maka itulah tugas kita menyatukan kodrat umat dengan Tuhan. Sahadat, sahadah, ahad. Saya kembali 10 menit lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.